Nah, ini adalah sebuah Honda Civic ES tahun 2004 facelift. Varian Civic ES ini sebenarnya kalau di Indonesia itu namanya Civic VTI dan Civic VTI ES. Varian Civic ini pernah mengalami perubahan ya, dari tahun 2000 itu terakhir itu ada Civic Vario, sekarang banyak dibuat balap dan mengeluarkan di versi terbarunya di tahun 2001 itu yaitu Civic VTI. Bentuk lampu depan sama yang VTI S itu sama sebenarnya. Ada dua tipe sih gitu loh, yang facelift sama yang biasa, yang non facelift. Dan yang facelift itu perbedaannya ada di listnya, lampu depannya itu dia agak tajam ke belakang, dan kalau yang non facelift itu seperti yang punyanya Vario. Dan pada kesempatan kali ini kita akan mereview sebuah Honda Civic ES 2004 facelift. Ini sebenarnya kemarin ke lokasinya teman-teman ya, karena banyak yang bilang mobilnya orang aja yang direview, kapan mobilnya sendiri yang direview. Jadi sebenarnya ini tuh sudah lama di bengkel ya, sudah 6 bulan lamanya di bengkel itu. Alhamdulillah sudah selesai dan saatnya kita review Honda Civic ES tahun 2004 facelift ini. Let's go. Ini sebenarnya bukan di endorse sih gitu loh. Saya punya temen ada di Cilacap, dia desain baju gitu kan. Nah ini dikirimin, bisa diorder lewat Shopee, namanya 88 Rich. Seperti ini kaosnya. Oke, balik ke pembahasan kali ini, yaitu kita mau bahas sedikit perubahan apa aja yang saya lakukan di Honda Civic ES tahun 2004 facelift ini. Yang pertama kita ke kaki-kaki dulu ya. Sebenarnya nggak terlalu ceper sih, bisa standar. Cuma di sini tuh kan jalannya nggak terlalu mulus juga kan. Dan saya minta Bang Yadi, yaitu bengkel yang ada di Gresik, masalah pir, terus kaki-kaki atau apapun semuanya. Saya sudah potong pir, terus saya sudah pakai stopper, ternyata sakit gitu kan. Kalau kita pas waktu jalan, terus di jalan yang mungkin nggak begitu bagus atau nggak begitu mulus, itu sakit di dada gitu loh. Saya memutuskan untuk ganti semua, mulai dari pir sampai spok, terus boss shock yang atasnya itu. Dan untuk shocknya itu saya pakai originalnya dari Civic ES ini. Yang aslinya itu sudah rusak karena kemarin itu habis potong pir, sudah nggak bisa diperbaiki lagi. Akhirnya saya ganti baru, bukan ganti baru sih, saya ganti originalnya shock dari Civic ES ini. Alhamdulillah nemu yang second dan harganya juga lebih murah daripada beli baru. Dan untuk pirnya saya pakai punyanya Accord, Honda Accord tahun 2000. Ukurannya agak pendek dan lebih tebal. Jadi untuk pantulan kita pas waktu di polisi tidur, kita masih stabil untuk mengendalikan kemudi mobil seperti ini. Dari velg ini 17 inci. Saya pakai Vosen yang import kebetulan. Terus bannya saya pakai ban 205/45. Dan headlampnya ini saya kasih pembersih sampai bener-bener ya, perjuangan juga sih kayak gitu untuk lampu depan ini, karena kepanasan juga kehujanan dan kita sering jalan pas waktu malam juga kan gitu. Terus untuk grillnya masih original semua. Dari segi cat body sudah melakukan cat ulang, yaitu tetap dengan warna aslinya yaitu metallic black dan seperti ini. Terima kasih juga untuk bengkel Bodyworks dari Subjitu, ada di Lamongan. Kemarin itu sebenarnya pas waktu bikin body kit ini, itu mikirnya itu sampai 1,5 bulan lah. Gimana sih yang cocoknya untuk body kit di Civic ES ini? Kalau standarnya itu bener-bener tua banget. Kalau dipakai anak muda itu kayaknya nggak keren banget gitu kan. Nah makanya saya pengen ngerompak bagaimana tampilannya itu yang model sekarang kayak gitu. Akhirnya saya memutuskan untuk bikin body kit, yaitu yang depan ini sebenarnya mirip-mirip kayak versi Rocket Bunny. Jadi depannya itu kayak ada lekukan di sini, nggak ada sela ya di sini. Jadi ini originalnya langsung kita sambung, dan yang orisinil bodinya itu kita nggak ngerompak apa-apa yang ada di dalam, dan kita sambung di bodinya. Ini bener-bener tebel banget.
tapi enteng gitu, tebel tapi enteng. Ini kita lihat dari sini. Biasanya kalau mobil ceper itu kalau nggak gasruk juga nggak ada seninya kayak gitu kan. Dan ini handmade dan dia bukan kayak beli fiber langsung dicat yang menyerupai dengan cat bawaannya terus dipasang, bukan kayak gitu. Jadi ini bener-bener bikin dari nol, terus akhirnya didempul, dipoles, dicat, apapun semuanya jadi tebel. Hantaman polisi tidur kayak gitu. Ini yang cocok biasanya yang ini. Dan untuk body kit samping ini saya pakai custom juga. Jadi full bikin kayak punya body kitnya Karma gitu kan. Agak ada lengkok-lengkokannya gitu. Nggak ada potongan, nggak ada sela sama sekali. Jadi ini langsung nempel ke body ya semua. Sampai ke belakang. Ini garis saya bikin garis lurus dari depan sampai ke belakang. Kita lihat di bagian belakangnya. Yang belakangnya ini saya custom juga, dan ini customnya itu sebenarnya ada referensi di Nissan Grand Livina yang terbaru yang 2020 itu. Jadinya kayak gini dan ya kayak gini sih teman-teman. Mungkin ini yang bisa saya jelaskan di bagian body kit. Dan ini benar-benar kuat banget bahannya, meskipun beberapa kali kena tiang ya kayak gini, dan dia nggak pecah, cuma lecet doang di bagian catnya. Dan untuk rim belakang ini saya pakai Dartel yang menyerupai dengan rocket body juga. Ini juga custom, ini jadi mulai bangun nol, dari nol, bukan beli baru ya. Ini benar-benar dibuat bikin handmade, tebel banget ini. Ini juga dari Sam Bodyworks, Sam Jitu yang ada bilang. Logonya ini saya sebenarnya logo yang dari awal aslinya itu di sebelah sini ya. Ini saya pakai logo originalnya Civic FD. Dan untuk mufflernya ini nggak full system, cuma yang dari peredam tengah itu sampai ke belakang itu saya custom semua, tapi yang depannya enggak kayak gitu. Kita sudah masuk di dalam interior. Sebenarnya interior ini saya masih original, memang sengaja nggak saya rombak sama sekali karena saya pengen nuansa klasik ya, kayak mobil tua tapi nuansanya itu kayak nuansa yang bener-bener kita dikasih eksklusif gitu di dalam sedan. Ini audionya masih standar, tapi standarnya Honda Civic itu dari dulu itu memang bener-bener enak banget gitu loh suaranya kayak gitu. Ya ini ada kabel AUX, biasa kalau kita perjalanan itu kalau nggak ada lagu juga nggak enak, nggak ada kabel AUX. Dan saya dari dulu tuh suka banget kalau audio itu nggak pakai Bluetooth. Biasanya kalau Bluetooth itu nggak terlalu jelas sih kayak gitu. Tampilan seperti ini. Joknya juga masih jok yang originalnya VTI. Ini juga kulit. AC-nya juga lumayan dingin karena kabinnya juga nggak terlalu besar kan. Kalau sedan kan menangnya itu ada di AC gitu, lebih dingin. Lagi penyimpanan itu ada, ini agak gede ya, lumayan standarnya. Terus di sini model-modelnya itu ya klasik. Ada tempat untuk taruh kartu. Ini charger, saya pakai chargernya ini recommended banget. Jadi semuanya charger juga, untuk kepala juga saya pakai AUX. Untuk transmisinya ini manual. Saya memang dari dulu tuh suka transmisi manual ya, karena kalau di jalan itu ngebut-ngebutan mending lebih enak pakai manual kayak gitu. Oke, dan di sini ada handrestnya kayak gini. Jadi kita sambil nyetir, sambil santai kayak gini, ya lumayan enak sih gitu kan. Cuma takutnya nanti ketiduran kalau pakai kayak gini. Nggak sport banget kan gitu loh. Honda Civic ini 1700 cc ya, dan maksimal kecepatan 130 horsepower atau setara 6500 rpm. Bisa menghasilkan torsi 165 Nm kayak gitu. Jadi lumayan cepat, dan konsumsi bahan bakar ini irit banget. Dan kita kalau perjalanan itu diperkirakan 10 banding 1. Jadi suspensinya itu bener-bener suspensi yang enak banget, pendek, tuh nyaman banget sih, bener-bener kenceng banget di sini. Jadi untuk perbedaannya Civic VTI sama VTI S, perbedaannya itu ada di speedometer kayak gini, lampunya ini. Ini biasanya kalau yang VTI S itu warna merah, dan yang VTI
VTi biasa itu warna biru kayak gini. Dan interiornya itu kebanyakan kalau yang VTi S itu warna hitam rata-rata, tapi nggak semua sih. Kebanyakan warna hitam, tapi kalau yang VTi kayak gini itu warna coklatnya, coklat krem kayak gitu. Ini door trimnya masih pakai kulit dan speakernya ada di sini. Ini juga bahannya apa ya, sebenarnya itu sintetis gitu loh, kayak plastik tapi di model-model kayak kulit gitu. Kursi ini bisa disetting, bisa ditinggiin, bisa direndahin kayak gini, tergantung sesuai dengan kebutuhan. Belakangnya juga masih lega kayak gini, bisa sambil tidur. Ke belakangnya juga masih luas banget kayak gini, dan kita bisa nongkrong kayak gini ya sambil ngerokok. Nah, kita masuk di bagian belakang, dan di belakang ini bener-bener lega banget. Saya ini posisi tingginya itu 169 cm ya. Ini bener-bener lega banget di belakang, posisinya itu kayak gini, dan tingginya itu dia bener-bener pas gitu loh. Kaki juga masih selonjoran, juga lega. Nah, ini posisi bibirnya kayak gini teman-teman. Dan di sini ada handrest, bisa pakai cup ya buat kopi di sini. Ya untuk desainnya sih sebenarnya kalau di sedan-sedan tahun segini memang kayak gini semua rata-rata ya, di Honda Civic atau Honda Accord kayak gitu. Perubahan di mobil ini sebenarnya itu nggak banyak sih. Kalau untuk mesin sebenarnya story-nya panjang mobil ini. Jadi awalnya itu saya lihat-lihat di Facebook gitu kan. Alhamdulillah nemunya juga yang Civic ES ini kebanyakan itu matic teman-teman. Jadi saya mondar-mandir di postingan itu hampir 2 hari. Hari terakhir itu saya nemu ada di Orang Malang kan. Mobil ini lokasinya ada di bengkel. Awalnya saya beli ini benar-benar nggak tega kalau diinget-inget lagi dari awal itu. Mobil ini rusak total, power steeringnya juga rusak total, dinamo ampernya juga rusak total, semuanya wis. Dan alhamdulillah kita negosiasi, ternyata kenanya juga lumayan bagus harganya. Saya bawa pulang ke Lamongan, dari Malang ke Lamongan, itu sebenarnya nggak bisa nyala mobilnya gitu loh. Jadi repair di bengkel itu lama banget gitu kan, sampai sore akhirnya pokoknya bisa nyala. Saya beli ini, yang penting bisa nyala, saya bisa nyampe Lamongan aman pak gitu. Pas waktu di Lamongan mati mobil ini, jadi nggak bisa nyala sama sekali, dan ya mogok sih kayak gitu sih. Akhirnya saya beli aki baru, terus saya ganti dinamo ampere baru, tapi dinamo ampere ini original dari Honda Odyssey kayak gitu teman-teman. Pompa power steering juga saya melakukan perubahan, dari awalnya itu benar-benar rusak ini, dan alhamdulillah sekarang juga sudah normal semua. Terus dari segi mesin ini 1,5 bulan mungkin itu saya taruh di bengkel, reparasi mesin apapun semuanya. Gimana caranya nggak ada kendala sama sekali sampai beberapa tahun ke depan. Jadi benar mesinnya standar sih. Saya sudah ganti total dari part yang lama yang sudah rusak, yang mungkin sudah berkarat atau apa, saya ganti baru semua, dan totalnya itu ya lumayan juga sih gitu. Terima kasih banyak masih stay tune di channel ini. Semoga diberi kesehatan, diberi kelancaran rezeki, dan sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Bye bye.